Hora Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus pasal 9 ayat 35, demikian bunyinya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaannya yang kedua dalam menuju perjalanan salib atau Via Dolorosa, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk memahami karakter sejati sebagai pemimpin dalam kerajaan Allah untuk melanjutkan estafet pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nas ini bermula dari percakapan antara murid-murid Yesus ketika mereka akan menuju ke Kapernaum dan mereka mempertanyakan siapakah yang akan menjadi terbesar ataupun yang menjadi terdahulu dan yang lain-lainnya. Hingga pada saat itu mereka mengalami pertengkaran untuk memperebutkan siapa yang menjadi terbesar di antara mereka kelak. Menjadi pemimpin yang sejati tentu harus memiliki karakter yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dengan memiliki hati yang menghamba, penuh dengan pengorbanan, seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, menjadi pelayan dari semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita semua punya keinginan untuk menjadi besar, keinginan untuk dihargai oleh orang lain dan yang lain-lain. Dan tidak salah keinginan kita itu, tetapi harus dengan metode dan cara yang tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apa itu? Menjadi kemuliaan bagi Tuhan dalam seluruh yang kita lakukan, dalam pekerjaan kita, dan juga dalam pelayanan kita. Apa yang kita kerjakan tentu harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerendahan hati yang mengambil rupa sebagai seorang hamba, itulah yang diinginkan Tuhan dalam kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan sedang titipkan dalam kehidupan kita. Dengan menyingkirkan keakuan kita, keegoisan kita, dan ambisi yang berlebihan atau ambisius yang tidak bermanfaat dalam seluruh pekerjaan dan pelayanan yang akan kita kerjakan. Tetapi sebaliknya menjadi pelayan bagi semuanya. Dan tentu melalui kebenaran firman Tuhan ini bagaimana caranya? Yaitu mengikuti jejak kaki yang dilakukan oleh Yesus atau jejak salib yang sudah dijalankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jalan salib seperti yang dilakukan Yesuslah yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin bagi dunia salib merupakan kehinaan, tetapi bagi kita orang percaya salib adalah hikmat dan kuasa Allah untuk menentukan siapa kita kelak di kemudian hari dan bersama-sama dengan Tuhan dalam pemerintahannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami semuanya supaya kami tidak berebut dengan kekuasaan di tengah-tengah dunia ini, tidak berebut siapa yang menjadi yang terbesar, tetapi justru sebaliknya kami mengerjakan pelayanan kami, pekerjaan kami, keselamatan kami seperti apa yang telah Tuhan teladankan bagi kami melalui perjalanan Via Dolorosa itu. Menjadi hamba dalam semuanya, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hanya kemuliaan Tuhanlah yang patut kami hadirkan, dan dengan demikian kami akan menerima upah seturut dengan apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya, sehingga bukan kami yang semakin besar, tetapi Tuhanlah yang semakin besar dan dimuliakan
melalui setiap aras kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.